Oke, jumpa lagi kawan. Pada video kali ini saya akan memberikan sedikit tips bagaimana cara mengatasi noise pada saat kita mixing menggunakan kabel snack ya. Ini walaupun kelihatannya sepele, hanya sebuah koneksi saja atau konektor saja, kalau kita tidak memperhatikan jenis konektornya ini yang kualitasnya baik apa tidak, ini sangat berpengaruh sekali pada noise ya, noise pada saat kita live mixingnya maupun pada saat kita mendengarkan recordnya. Jadi biasanya suara gitu ya, dengung, kemudian kresek-kresek gitu. Ini biasanya dari konektor-konektor yang seperti ini gitu. Jadi sebelumnya ini ada beberapa, ini sudah saya proses di ini. Saya punya kabel snack ini ada junctionnya, ini sudah saya ganti. Ini yang belum, tadi ganti baru sampai 19, bahkan sampai di outputnya pun saya ganti semua, pakai yang mereknya bagus. Jadi di sini saya ada merek yang harganya cukup lumayan murah tapi kualitasnya bagus. Ini ya, saya nggak di endorse ya, semoga aja ada endorse langsung dari Setronic. Ini saya sudah di kabel snack satunya itu sudah saya pakai 3 tahun, itu tidak ada kendala ya. Ini baik, cuma sekarang harganya lumayan sih. Jadi kalau mau kawan-kawan mau pakai ini ya silahkan itu. Saya juga pakai ini ya, hingga ini saya berikan komentarnya ke teman-teman itu. Jadi kenapa ini bisa dikatakan low noise ya, atau ada noise nya itu dari konektornya ini udah bagus. Ini yang keluaran baru yang pakai gold ya. Kalau yang lama itu ya masih menggunakan yang silver gitu ya, yang metal itu pun ya bagus sih, sama. Ini ngobrol ya. Jadi ini yang gold. Kalau dulu itu tipenya silver ya. Cuma ini bersih ya, ini solder pun mudah. Artinya ini kan berarti bahannya kualitasnya bagus. Selain itu juga ketika dikoneksikan dengan jack, ini satu pakai yang jack yang nggak bagus, tapi ininya pakai Setronic, ininya enggak, yang murahan. Ini juga kencang itu loh, ini kencang, nggak goyang. Nah itu yang bisa menyebabkan noise itu dari ini. Kalau kencang seperti ini ya mau ketarik-tarik juga nggak masalah itu. Ini ya lebih bagus dari ini sih banyak, yang lebih mahal juga banyak. Nah, sebelumnya pakai yang kayak gini nih, ini bawaannya dari kabel snack. Ini karena kabel snack murahan ya, banyak gini polos ini. Ini juga, nah ini yang untuk koneksikan dengan jack itu kurang bagus. Selain itu yang bawaannya itu biasanya gini. Ini kalau yang murahan nih, ini goyang nih, lihat kan. Nah itu, ini masih dipegang, itu kalau di sasis kadang lepasnya juga susah. Nah kalau ini bagus, materialnya juga bagus, halus, kencang. Nah, jadi itu perbedaannya. Kita lihat harus sama ini, dari koneksinya, kemudian dari koneksinya, kemudian dari ukurannya ini tuh lebih bagus yang Setronic ini. Nah itu yang bisa menyebabkan noise pada saat kita mixingnya. Jadi ada suara-suara yang tidak kita butuhkan, itu intinya. Itu penting sehingga para soundman, sound engineer ya pasti memperhatikan inilah ya, apalagi sound berkata seperti saya.
pasti ya saat tak perhatikan, karena dunia sekarang itu semuanya serba di video, kemudian rekodnya di YouTube gitu ya, diupload juga di YouTube, sehingga kalau suaranya nggak jernih, nggak bagus ya, apalagi ada noise-nya itu ya, kita nggak merasakan puas gitu. Kemudian yang kedua, nah ini saya lihatkan lagi, nah zoom ya, di solder kemudian diberikan, nah ini isolasi bakar string. Ini tujuannya adalah biar tidak ada short antara pin 1, 2, 3 nya ini. Dan itu juga kalau kita pakai phantom power yang 48 volt itu enggak bahaya ya, kalau instrumen, karena ada yang short. Kalau ada yang short itu bisa kena ke channel mixer juga sih. Nah, dari itu ini juga dirapikan, solder kembali, kemudian dikuati ya, kemudian disolasi bakar seperti ini, sehingga lebih aman lagi gitu. Jadi gitu kawan-kawan untuk tipsnya. Kadang kabel snack ini kelihatannya sepele tapi sangat berpengaruh sekali sih. Ini kalau kita praktikkan di sini, nah klek gitu, ini kuat sekali. Tapi kalau yang ini yang bawaannya ini goyang ya, ini kretak gitu, nanti di mixernya buat kretak. Nah itu kawan-kawan, sehingga bisa kurang maksimal kita pada saat record ini, karena kan biasanya kita live kemudian direkod pakai video shooting itu. Nah ini dampaknya kretak itu. Lalu pakai yang bagus, ini saya lihat, nah ini nggak goyang. Selain itu juga pinnya bagus, lalu saya ukur pakai multimeter itu langsung connect, jadi lebih bagus. Ini saya baru saja mengganti, baru 20 ya, itu masih ada 12 lagi. Di kabel snack ini saya pakai yang inputnya 32, outputnya 8. Ini untuk monitor sama power, kemudian itu untuk inputnya. Untuk orkesnya masih sisa sih, kalau di orkes kecil-kecil di sini. Oleh besar sih nggak tahu ya, kalau saya biasanya hanya untuk live hajatan saja. Ini kalau ada yang mau silahkan bisa diganti berapa, inilah 20 biji ya. Ini satu masih belum saya pakai, saya ada 20 biji, masih bagus sih, masih baru ini, wong snack saya juga beli baru. Kalau mau ganti silahkan. Oke, sementara itu dulu kawan berkaitan mengatasi noise pada kabel snack ini. Walaupun kelihatan sepele, tipsnya adalah gitu, kita harus mengganti yang kualitasnya bagus, cari yang harganya tidak terlalu mahal tapi kualitasnya bagus. Ya saya nemu ini Setronic ya, yang lebih bagus ya banyak sih, ada Nutri, kemudian Ampenol gitu ya, cuman kan harganya masih kurang terjangkau untuk sound yang kelas kecil-kecil seperti saya. Pakai ini ya udah cukup bagus sih. Kira-kira seperti itu saja, semoga bermanfaat video ini untuk kawan-kawan semua. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen, kemudian kalau suka ya di subscribe, di like juga ya. Oke, itu dulu. Semangat untuk kawan-kawan sound engineer Indonesia, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.